orang tua. Jadi aku selalu pengen berusaha bikin sebalance mungkin semuanya supaya semuanya happy gitu. Nggak apa-apa sih. Gak apa-apa, ini gak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh di sini. Kan lagi fokus tentang konten memasak ya. Bisa diceritakan gak sih apa masakan kesukaan anak-anak mungkin dan juga keluarga, dan setiap hari kah masaknya atau gimana? Iya, jadi emang sejak pandemi jadi lebih intens lagi masaknya karena seneng aja gitu berkreasi. Terus kalau misalnya kayak anak-anak happy sama hasil masakannya tuh kita kayak ada sebagai ibu tuh kayak ada kebanggaan tersendiri gitu loh, kayak happy. Apalagi kan bisa menambah kehangatan keluarga, quality time bareng, makan bareng, bisa sambil ngobrol bareng. Dan lumayan sering ya masak-masaknya, apalagi bisa sekalian konten juga. Apalagi kadang-kadang kita masaknya masak besar gitu ya, tapi kadang-kadang juga masak yang casual gitu di dapur. Anak-anak tuh paling suka menunya yang variatif, dari mulai pizza, donat, terus udah gitu bolu, terus udah gitu pasta, carbonara, terus sama apa namanya sesimpel kadang-kadang kalau kayak pagi sarapan kreasi roti juga, itu juga bisa roti pakai keju gitu. Jadi emang banyak sih yang aku bisa kreasikan gitu dengan apa namanya Procis cheddar royal ini, karena emang enak banget dan bergizi. Udah gitu rasa milky-nya tuh bener-bener berasa banget. Dan kadang-kadang kalau aku lagi bikin konten YouTube yang apa kayak bolu gitu-gitu tuh dia kayak bisa gondrong gitu loh, kejunya bisa panjang gitu tanpa harus ke patah-patah atau putus-putus gitu. Jadi emang bagus sih, jadi aku bisa berkreasi dan secara tampilan kan juga jadi cantik ya, jadi bagus gitu secara tampilannya gitu. Sudah nikah sebelum nikah masih belum terlalu gitu, jadi sesudah nikah kayaknya memang harus nih harus bisa mengimbangi suami, karena kan suami tuh dia kebetulan waktu kita lagi masih pacaran tuh dia kuliah di luar negeri, mau nggak mau dia harus berkreasi, masak sendiri segala macam, jadi dia lebih jago duluan nih masaknya. Nah setelah menikah kayaknya aku tertantang nih, aku juga harus bisa gitu. Jadi ya berawal dari situ sih, jadi kayak sama-sama harus bisa berkreasi juga masak gitu Mas. Pernah gagal nggak sih ketika masak gitu? Kalau gagal ya pasti ada ininya sih, cuma aku kayak misalnya bikin donat kan kadang nggak apa sih istilahnya tuh nggak ngembang gitu kan, tapi aku terus berkreasi aja gitu, terus bikin aja terus gitu. Nah tapi yang aku senengin lagi justru itu, aku sebagai ibu jadi lebih tertantang untuk bikin makanan sesempurna mungkin supaya anak-anak happy gitu. Karena kalau kenapa? Udah. Aku mau nanya kan tadi ketika kemarin sekolah online kan pasti sering nemenin anaknya. Iya. Ada nggak sih request resepan dari anak-anaknya yang sering kasih sajiin untuk mereka gitu? Iya, kalau Juna itu dia paling suka pizza. Jadi aku kasihin pizza keju, dia juga seneng gitu. Kadang-kadang aku tambahin sosis juga. Aku tambahin sosis, terus kadang dia juga suka pakai smoke beef gitu kan. Jadi kayak beef gitu dia suka. Terus jadi aku pakein keju. Wah itu Kai sama Juna seneng banget. Kalau Kai paling suka makan yang tadi yang dikreasikan tadi tuh bomboloni gitu ya, donat gitu-gitu dia suka banget. Terus aku juga suka bikin tuh kayak spaghetti carbonara, nanti atasnya aku kasih cheese kayak gitu-gitu. Sama puding juga anak-anak suka banget. Jadi puding coklat gitu ya, di atasnya dikasih parutan keju tuh happy banget. Berarti emang dari anak-anak tuh lebih sering request dessert ya? Iya, mereka seneng dessert, tapi ya kadang-kadang kayak nasi goreng pun dipakein keju aja mereka happy. Mereka seneng. Jadi mau dong pakai bakso terus pakai keju gitu. Jadi ya apa-apa selalu pakai cheese gitu. Dan aku seneng sih dengan Procis cheddar royal ini, lebih lebih panjang, nggak patah-patah, secara gizi juga kandungannya bagus dan kelezatannya juga anak-anak happy banget. Untuk masak sendiri konten masak ini Mbak, apakah ini mempererat hubungan suami istri dan juga Iya dong. bonding antara ibu dan anak gitu? Nah itu dia bener banget.
saat kita masak aja mereka kayak suka comot-comot aja, itu udah lucu banget kan, kayak udah ada interaksi antara ibu dan anak. Terus saat mereka duduk bareng dan menikmati masakannya, terus mereka bilang kayak enak, pengen lagi, itu ada kebahagiaan tersendiri. Dan suami kan ngelihat, wah berhasil nih istriku gitu. Dia jadi kayak muji-muji gitu, aku juga jadi happy, jadi lebih semangat. Oke, next apalagi, jadi kerjanya lihat buku resep, next apa ya gitu. Yang bahkan yang kayak bola-bola kecil nih, yang apa namanya, yang bulat-bulat itu juga seru banget, nanti atasnya pakai cheese gitu. Titi mengatur waktunya juga gimana sih nih antara kesibukan Iya, keluarga juga gitu. jadi kan karena kemarin kan kita sempat pandemi gitu ya Mas ya. Nah itu tuh sempat kerjaan jadi banyak kan di rumah aja, kayak Zoom, webinar, semuanya. Nah itu jadi aku bikin satu ruangan khusus, emang khusus kerja nih gitu. Nah nanti kalau saat lagi ada break time aku bisa ketemu anak-anak untuk ngajarin bikin PR, ngajarin apa namanya, belajar apa segala macam, membaca ini itu segala macam. Tapi habis itu nanti aku ada pos-posnya sendiri gitu. Jadi kalau bisa aku nggak satuin gitu, momen aku harus kerja sama aku ada anak-anak. Jadi akunya juga tetap ada me time gitu, tetap ada privacy. Jadi kita semuanya happy, mamanya happy, anaknya happy, suami juga happy gitu. Nah, rencananya katanya mau liburan ke Jerman juga. Iya insya Allah. Kapan kan rencananya itu? Kenapa? Kapan rencananya gitu? Oh iya ini jam 5 sore. Oh jam 5 sore. Persiapannya seperti apa Kak? Apalagi kan bawa anak-anak kecil gitu kan. Oh kalau bawa anak-anak kemarin liburannya udah sama keluarga kan, kakeknya anak-anak segala macem ya. Nah tapi kalau sekarang mama, karena aku pengen kasih hadiah ke dia. Kemarin kan dia habis apa namanya, bypass jantung gitu ya. Jadi dia minta hadiahnya jalan-jalan ke Paris. Jadi aku ajakin jalan-jalan. Jadi kasih rewards aja mama sama kakak. Jadi ini girls trip. Sebagai ibu muda juga mengurus dua buah hati, gimana Kak Titi? Seneng banget, rasanya bangga banget gitu loh. Makanya aku selalu tertuntut untuk bisa terus memasak supaya anak-anak juga happy gitu. Jadi ya sebenarnya apa aja sih kegiatan memasak, kita kadang di rumah bisa camping, kita bisa berenang bareng, oh yang seru-seru deh pokoknya gitu. Rasanya bahagia banget sih. Ada makanan, ada pola makan khusus gak Kak? Atau ada Paling ya, paling kayak goreng-gorengan mungkin aku nggak terlalu sering ya gitu. Jadi kebanyakan juga kita kasih waktunya aja supaya tadi yang dibilang sama Mbak Angel ada batasnya. Jadi jangan berlebihan, yang penting porsinya pas. Jadi kayak misalnya weekend bisa lebih leluasa lagi nih makan yang seru-seru gitu. Kayak misalnya weekdays mungkin bisa aku batasin juga gitu. Jadi misalnya kayak malam gitu, mungkin kalau udah di atas jam-jam 8 malam atau apa, mungkin cemilannya bisa buah atau apa gitu. Kak Titi ada tips juga ngasih Kak Titi quality time bersama suami, anak gitu? Yang penting, iya itu tadi, kita tetap harus ada pos-posnya, kita ada me time sama diri kita sendiri, ada kita sama teman-teman juga, supaya kita juga happy, bisa recharge energi sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Ada juga sama suami, nah itu khusus tuh udah yang romantis-romantisan deh. Nah ada juga sama anak-anak, sama orang tua. Jadi aku selalu pengen berusaha bikin sebalance mungkin semuanya supaya semuanya happy gitu. Kan tadi sempat nyebut me time, jadi apakah masak ini jadi salah satu me time-nya Kak Titi di rumah? Banget. Jadi kayak aku explore resep segala macam, itu tuh kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi semangat lah gitu. Apalagi kan kadang suami bilang, "Oh, kira-kira next apa lagi ya kamu masaknya?" Oh iya apa ya? Kadang-kadang aku nanya teman aku ada yang chef juga kan. Apa namanya, kira-kira bikin apa nih? Oh yang lagi ngetren sekarang Korea nih, yang apa namanya nanti di meltingin kayak gitu-gitu, kayak makanan-makanan Korea yang kayak di drakor. Oh yaudah dah, tes bikin, terus misalnya apalah semua kreasi gitu. Bahkan nih pempek aja dalamnya bisa dikasih keju atau kayak bakso kayak gitu-gitu deh, banyak kreasi-kreasinya gitu. Biasanya Kak cari resep itu di buku atau Di mana-mana. Di mana-mana, kadang aku di YouTube, kadang aku di kayak buku menu juga, aku kadang kan kalau misalnya ke toko buku ya, kadang nelpon teman, kadang nanya mama, kan ada mama di rumah. Jadi nggak cuma menu yang kekinian, tapi aku juga coba menu-menu apa namanya turunan apa namanya
ya turun temurun lah gitu. Ada kan kayak mama kan orang Palembang, jadi masakan Palembang kita bikin. Ada satu pertanyaan lagi. Ada resep. Oh iya. Ada resep anti GTM tuh untuk anak. Gimana? GTM biasanya kan anak-anak suka GTM tuh, suka makannya susah. Kali ini biasa siasatnya kayak gimana? Iya, kebetulan sih alhamdulillah anak-anak ini ya, anak-anak aku alhamdulillah gampang makannya. Cuma mungkin kalau misalnya susah, kita bikin dari visualnya yang cantik aja. Kan suka ada tuh kreasi-kreasi yang kayak bikin bento-bento cantik tuh Mbak. Misalnya kalau kayak telur bisa dibentukin apa gitu, kalau misalnya cheese bisa dibentuk apa. Paling bikin kreasi-kreasi lucu gitu loh. Misalnya kita potong-potong jadi kayak cube-cube atau kita bentuk-bentuk apa. Nah nanti sambil cerita gitu, oh ini ya sambil kita kreasi dongeng aja sih. Anak aku suka banget diceritain kan. Jadi kayak misalnya, oh ya nanti ada singanya, kita lagi jalan-jalan ke hutan, hap hap gitu-gitulah. Pokoknya bikin-bikin kreasi yang bikin mereka, oh ya jadi semangat gitu. Karena kan itu juga bisa menstimulasi daya imajinasi anak-anak gitu. Tapi seberapa penting sih memasukkan bahan keju dalam masakan ketika Menurut aku penting ya, karena kan dia ada kandungan gizinya kan. Terus udah gitu susunya juga berasa banget, lebih milky. Jadi kayaknya bagus banget untuk juga dari segi kalsiumnya juga bagus banget untuk anak-anak. Jadi banyak kebaikan-kebaikan untuk anak-anak gitu. Jadi emang setiap pagi sih udah pasti tuh roti pakai keju. Tapi kan hobi masak, harusnya juga pernah kerja di restoran kan. Nah, di Amerika. iya. Ada niatan nggak sih punya usaha makanan gitu, bikin apa? Mungkin ya, tapi kedepannya belum kepikiran. Cuma pengen sih, seneng juga lah bikin-bikin kayak misalnya lasanya atau spaghetti atau bola-bola daging apa yang kayak gitu-gitu. Lagi kepikiran cuma belum tahu sih gitu. Makasih teman-teman semuanya.